Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian bagi banyak orang menyedihkan, dapat dimengerti karena kita harus berpisah untuk selama-lamanya. Orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin lagi bersama kita secara fisik. Namun sebagai orang beriman, kita disadarkan bahwa kematian justru merupakan gerbang menuju kehidupan abadi. Bagi orang yang beriman, yang setia melaksanakan kehendak Allah, kematian bukanlah sesuatu yang menyedihkan, tapi sesuatu yang justru menggembirakan, karena itulah kesempatan untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Itulah kesempatan untuk kembali ke rumah Bapa. Di sana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi mereka. Nah, sore hari ini kita berkumpul sebagai orang beriman, berdoa untuk kesejahteraan jiwa Papa Suci kita Paus Fransiskus yang telah dipanggil oleh Allah untuk menghadap hadiratnya. Beliau orang suci. Beliau telah menunaikan tugasnya sedemikian sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik, tetapi juga sebagai seorang kepala negara Vatikan. Kita mengenal beliau sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Kita mencintai beliau, beliau mencintai kita. Nah, hari ini, pada kesempatan ini, kita mau mengenal jasa-jasa beliau bagi Gereja Katolik seluruh dunia. Dan karena kita tidak tahu persis apa yang beliau hidupi selama ini, maka kita hadir untuk mendoakan beliau juga. Sekiranya ada hal-hal yang masih harus beliau tanggung, dan kita mohon Tuhan membereskannya agar beliau segera bisa menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dan kita sekaligus juga minta doa dari beliau. Beliau sudah langsung bisa masuk surga, dan kita tahu ada seorang pemimpin Gereja Katolik yang sudah menghadap Bapa. Kita sampaikan doa-doa kita lewat beliau. Ya Tuhan,
ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang lapang. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Sudah beberapa kali berjumpa dengan beliau waktu para uskup mengadakan pertemuan Adlimina Uskup Indonesia di Roma, Vatikan, dan di luar Vatikan. Terakhir tahun yang lampau saya juga sempat bertemu dengan beliau di Vatikan, dan untuk beberapa saat terakhir saya juga ikut menyimak perkembangan kesehatan Bapak Suci. Beliau sempat keluar dari rumah sakit, dan ternyata menurut info yang saya dapat, beliau bukan meninggal karena penyakit yang dideritanya, melainkan karena serangan stroke. Penyakit lain muncul, dan itu
menyebabkan beliau harus meninggalkan kita semua. Selama hidupnya beliau ini berupaya untuk mengikuti jejak Tuhan secara benar, setia, penuh tanggung jawab. Ada banyak pembaharuan dalam gereja Katolik, dan ada hal-hal istimewa yang beliau lakukan yang merupakan penjabaran ajaran Tuhan. Bagaimana misalnya membangun semangat persaudaraan dengan semua orang. Beliau pernah mengadakan sejenis kesepakatan kesepahaman dengan pimpinan Islam di Mesir, lain Abu Dhabi, dan terakhir di Masjid Istiqlal dengan Imam Besar Istiqlal. Itu adalah satu di antara ungkapan kecintaan beliau terhadap semua manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama. Karena kita dilahirkan dari Bapa yang sama, Allah pencipta segala sesuatu. Dan jadi beliau mencintai Tuhan sedemikian dalam sesama. Beliau peduli dengan orang-orang miskin, peduli dengan orang yang melarat, peduli dengan orang-orang yang menderita. Dan dalam ajaran yang beliau sampaikan tercetus semuanya itu. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk Bapak Suci kita, Paus Fransiskus, yang telah menjabat imam di dalam gereja. Semoga ia ikut sertakan dalam perayaan ibadat surgawi. Kami memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Kami mohon. Akhirnya, kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami, secara khusus Bapak Suci kami, Paus Fransiskus, yang sudah Kau panggil. Bebaskanlah dia dari dosa dan limpahkanlah penebusan kepada dia. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan dimuliakan pada kesalahan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan ini dan satukanlah dengan korban putramu. Sambutlah hambamu, Bapak Suci kami Fransiskus, yang telah panggil menghadap hadiratmu, yang telah meninggal dunia ke dalam persekutuan para kudus bersama Kristus yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kepada Tuhan.
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, baik dan menyelamatkan bahwa kami selama dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang beriman Engkau, Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan banyak kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Ya Bapa, semoga korban gerejamu berguna bagi hambamu, Papa suci kami Fransiskus. Semoga berkat belas kasihan-Mu ia dapat bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Bapak, saudara-saudari serta anak-anak terkasih, terima kasih atas kehadiran kita semua dalam persekutuan Gereja Katolik di kehidupan ini. Kita berdoa untuk Paus yang kita cintai. Seyogyanya di setiap paroki diadakan misa khusus, misa requiem untuk Bapak Suci yang baru saja dipanggil Tuhan. Hari ini cukup banyak paroki bersama-sama merayakan misa requiem. Ada beberapa paroki yang akan menyusul. Maksudnya ialah supaya sebanyak mungkin umat Katolik ikut bersama berdoa bagi kesejahteraan jiwa Bapak Suci. Dan tentu juga bersama dengan seluruh umat Katolik seluruh dunia, kita bersama-sama memanjatkan doa bagi Bapak Suci yang sungguh sangat kita cintai. Semoga beliau boleh segera masuk surga dan mendoakan kita yang masih dalam perjuangan, dalam persiarahan di dunia ini menuju ke tempat yang juga kita dambakan, yaitu rumah Bapa. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa requiem telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mana teh? Ya.